Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Kalen di hari Minggu ini pada tanggal 21 Februari 2021. Bagaimana kabar adik-adik? Pastinya adik-adik selalu sehat ya, untuk terus mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak agar kiranya kita semua selalu berada dalam kesehatan yang baik dan selalu ada sukacita di antara kita semua. Mari adik-adik, kita akan memulai impa kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kita akan bernyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh riang. Kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Judul lagunya pasti tahu semuanya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Yuk adik-adik, kita nyanyi yuk. Kita sudah bernyanyi dan saatnya kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dibawakan teman kalian yang bernama Latisha. Yuk kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita memulai ibadah dan berkata haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 159 dengan judul Semua Orang yang Malu. Adik-adik, boleh duduk? Kita siapkan Alkitab kita karena kita akan membaca nats pembimbing dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18 yang akan dibacakan oleh teman kalian yang bernama Melanie. Silakan Melanie. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di nats pembimbing tadi, kita sama-sama membaca. Untuk kita semua selalu bersukacita, selalu berdoa, dan mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita semua. Di masa pandemi ini, kita diberikan kesehatan. Kita boleh beraktivitas walaupun di rumah. Tapi tetaplah adik-adik kita senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Selalu berdoa, selalu ada sukacita di dalam hati kita. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya ini untuk kita. Bukti ungkapan syukur kita selalu bersukacita, berdoa senantiasa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Mari adik-adik kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 174. Bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, teman kalian Krista akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kakak-kakak yang bercerita dan kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Berkatilah supaya kami dapat mengerti yang dimaksud dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Filipi 1 ayat 1-3 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Filipi 1 ayat 4-6. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku pada betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Selamat pagi adik-adik, apa kabar pagi ini? Semoga adik-adik semua sehat dan bersukacita. Sekarang Kak Alir mau bercerita. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan dan perhatikan ya.
Adik-adik masih ingat siapa Paulus? Dulu dia bernama Saulus. Dia seorang Farisi yang suka menganiaya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Suatu ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap pengikut Kristus, Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus, sampai dia tidak dapat melihat. Setelah itu Tuhan Yesus mengutus Ananias, salah satu murid dan pengikut Kristus, untuk menyembuhkan Saulus dan membaptisnya. Sejak saat itu, Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Dia menjadi pengikut Kristus, menyebarkan ajaran Tuhan Yesus tanpa kenal lelah dan takut. Bahkan Paulus disiksa dan dimasukkan dalam penjara karena dia tidak mau berhenti untuk menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Di dalam penjara, Paulus tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan, dan tetap memberitakan Injil. Caranya dengan mengirim surat-surat pada jemaat-jemaat, salah satunya di Filipi, yang sudah kita baca tadi. Paulus mengucap syukur pada Tuhan untuk jemaat di Filipi. Paulus sangat senang dan bangga pada jemaat Filipi karena senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka saling membantu, saling menolong, dan terutama jemaat Filipi sudah menjadi saksi akan kebaikan Tuhan Yesus yang membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar mereka. Adik-adik, melalui cerita kita hari ini, kita diingatkan untuk membawa kebaikan bagi semua orang, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Membawa atau melakukan kebaikan bukan hanya saat kita sedang senang saja, tapi dalam keadaan apapun juga, seperti Rasul Paulus, meskipun di penjara, dia tetap sukacita dan memberitakan Injil. Adik-adik, Kak Alir punya contoh ceritanya. Ini adalah Ruby, seekor rubah. Ruby sering murung, dia juga sering mengeluh. Bila melihat hewan lain riang gembira, hatinya sedih. Ruby bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dia tidak bisa merasa bahagia, riang gembira, atau sukacita? Suatu hari Ruby memutuskan untuk bertanya, kenapa hewan lain bisa riang gembira setiap saat dalam keadaan apapun? Mungkin Ruby akan ikut merasa gembira. Ruby mendatangi Kiki kelinci yang selalu riang gembira. Ruby bertanya pada Kiki kelinci, kenapa Kiki selalu riang gembira sepanjang hari? Kiki menjawab, kalau saya ceritakan alasannya akan banyak. Tapi yang utama dan terpenting, terimalah wortel ini dan dengarkan nyanyianku ini. Giving is better, far better than getting. I know it may not seem true, but just try it once and you'll find what you're missing. The giving is better for me and for you. Adik-adik, kalau diterjemahkan lagu itu berarti memberi lebih baik daripada menerima, sepertinya sukar untuk dipercaya. Tapi cobalah kamu memberi, maka kamu akan membuktikan bahwa memberi itu lebih baik untuk saya dan untuk kamu. Ruby pergi sambil berpikir, mana mungkin, masakan memberi lebih baik? Ruby sampai di rumah temannya, Tupi si tupai, yang selalu tersenyum sepanjang hari. Ruby pun bertanya kenapa Tupi tidak pernah berhenti tersenyum. Tupi menjawab bahwa dia selalu bersyukur.
Tupi berterima kasih atas semua yang dimilikinya. Ini, terimalah buah cemara untukmu. Saya tidak punya persediaan banyak, tapi itu cukup untuk makanan saya sehari-hari. Lalu Tupi menyanyi nyanyian yang sama dinyanyikan oleh Kiki Kelinci. Giving is better, far better than getting. I know it may not seem true, but just try it once and you'll find what you're missing. The giving is better for me and for you. Ruby pergi dan sekarang ia bertemu dengan Moss, rusa yang besar. Jawaban Moss sama dengan jawaban yang diberikan Kiki Kelinci dan Tupi Tupai. Moss juga memberikan pada Ruby syal dan topi, dan ia pun menyanyi lagu yang sama. Sambil berjalan pergi meninggalkan Moss, Ruby masih tetap tidak mengerti mengapa memberi menjadikan gembira dan sukacita. Dalam perjalanan pulang, Ruby bertemu dengan Bivi seberang-berang. Bivi sendirian dan tampak sedih. Ruby bertanya mengapa Bivi sedih. Sambil menangis, Bivi menjelaskan bahwa dia sedang membuat boneka salju, tapi dia tidak punya perlengkapan lainnya sehingga boneka salju itu hanya nampak sebagai bola-bola salju saja. Mendengar cerita Bivi, Ruby ingin membantu supaya Bivi tidak sedih lagi, tapi dia sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya. Lalu Ruby teringat akan hadiah-hadiah yang tadi diterimanya dari Kiki Kelinci, sebuah wortel, dari Tupi Tupai, buah cemara, dan dari Moss rusa, topi serta syal. Mungkin itu semua bisa digunakan oleh Bivi untuk melengkapi boneka saljunya. Ruby memberikan kepada Bivi semua hadiah yang diterimanya. Lalu mereka berdua menghias boneka salju itu menjadi bagus. Ruby dan Bivi merasa sangat bahagia. Sambil meneruskan perjalanan pulang, Ruby merasa bahagia. Dia tidak tahu kenapa, bahkan semua hadiah dari teman-temannya telah dia berikan pada Bivi. Tetapi justru dia merasakan sukacita. Sejak saat itu, Ruby selalu gembira. Karena dengan memberi atau melakukan perbuatan baik untuk sesama, membuat kita menjadi bahagia dan sukacita. Begitu pula dengan adik-adik. Kan saat ini tidak bisa ke sekolah, tidak bisa keluar jalan-jalan, tidak bisa bermain bersama teman-teman, dan hanya di rumah saja karena COVID-19. Kak Alir berharap dan berdoa adik-adik tetap semangat ya, tetap berbuat baik, membantu dan patuh pada orang tua. Pada kesempatan ini, Kak Alir dan juga semua kakak-kakak PA sangat bersyukur dan berterima kasih karena adik-adik tetap semangat mendengar mengikuti IMPA dan menjalankan firman Tuhan. Juga seperti yang sudah adik-adik lakukan, dengan mengirimkan aktivitas IMPA ke kakak-kakak dan mengambil bagian dalam pelayanan IMPA kita. Terima kasih untuk semuanya itu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita kan? Firman Tuhan begitu indah. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Kidung Ceria 183 bait pertama dan ketiga dengan judul lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu
Adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan. Kotak ini fungsinya kita masukkan uang ke dalam persembahan ini, atau kalau adik-adik punya celengan di rumah, kita masukkan ke dalam celengan kita. Dan kita akan memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan dari Kidung Ceria 356 Kubri Persembahan. Adik-adik, sekarang tibanya waktunya untuk kita bersama-sama mau berdoa syafaat. Dan doa syafaat kita ini akan didoakan oleh adik-adik Michael Angelo, David, Russell, dan Nuansa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, aku berdoa sampai detik ini. Corona masih hinggap di dunia ini. Aku mohon Tuhan, hilangkan corona ini, agar semua kembali seperti dulu. Aku berdoa bagi petugas medik, dokter, dan seluruh orang di rumah sakit. Lindungilah mereka dalam dekapan tangan-Mu, agar tubuh mereka menolak virus-virus corona. Dan Tuhan, aku berdoa bagi korban-korban COVID, sembuhkan mereka semua, agar cepat kumpul kembali bersama keluarga. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berkatilah juga keluarga kami, berikan kesehatan yang baik dan juga berkat-berkat-Mu. Berkatilah teman-teman kami, guru-guru kami, dan sekolah kami. Berkatilah supaya kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami Efata. Berkati ya Tuhan, juga dengan pendetanya, presbiternya, dan kakak-kakak layan kami, agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Tolong jaga dan lindungi bangsa kami. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, khususnya Bapak Presiden Pak Jokowi, supaya dapat memimpin negara ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Berilah hikmat kepada bangsa Indonesia supaya dapat hidup saling menghormati dan bekerja sama. Jauhkan bencana dari negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mendengar doa adik-adik tadi. Dan sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati persembahan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan, yang dikelola oleh gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah memasuki minggu yang keberapa sekarang? Oh iya, Minggu tanggal 21 Februari. Waduh, tadi adik-adik sudah dengar cerita kan? Sudah melihat adik-adik yang lain juga. Oh iya, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik Latisha yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Lalu adik Melani yang membawakan nas pembimbing. Lalu adik Krista yang membawakan doa untuk cerita. Sesudah itu untuk yang baca Alkitab ada adik Karen, adik Karin, sama adik Natasha atau Tata. Untuk doa syafaat terima kasih kepada Michelangelo, ada adik David, ada adik Russell, dan ada adik Nuansa. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Juga kepada orang tua yang sudah membantu adik-adiknya. Terima kasih. Ya adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita lihat penjelasannya. Aktivitas minggu ini tanggal 21 Februari. Perhatikan gambar-gambar ini. Beri tanda contreng perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan tanda silang untuk perbuatan buruk. Bagian kedua, ini adalah firman Tuhan yang terambil dari kitab Tesalonika yang pertama pasal ke-5. Tolong adik-adik cari terdapat di ayat berapakah dengan terlebih dahulu memperbaiki susunan huruf kata-katanya. Terakhir, cari dan beri warna pada kotak huruf ini nama-nama kota yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus dengan susunan huruf L. Seperti contoh berikut. Selamat mengerjakan dan langsung dikirimkan kepada kakak-kakak kelas. Adik-adik, segera ya mengirimkan aktivitasnya. Kakak tunggu paling lambat hari Selasa jam 18 atau jam 6 sore. Jangan lupa adik-adik. Adik-adik harus mengumpulkan aktivitas karena itu akan berkaitan dengan Paskah. Nah, kalau adik-adik mengirimkan aktivitas, hadiah Paskah menanti adik-adik. Nah, adik-adik tolong untuk dapat memberikan yang terbaik. Aktivitasnya dibuat yang terbaik. Kalau mewarnai atau membuat yang lainnya yang terbaik. Sehingga adik-adik menjadi yang terbaik dalam pengumpulan aktivitas. Ya, untuk para orang tua, mohon bantuannya ya. Untuk adik-adik kita, ya. Jangan lupa untuk dapat mengirimkan aktivitas. Lalu, terima kasih karena sudah membantunya. Jangan lupa, kita akan mengadakan Zoom doa. Zoom doa yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021. Jam 2, adik-adik akan mendapatkan password untuk Zoom doa bersama. Nah, adik-adik mempersiapkan diri untuk Zoom doa bersama. Mohon bantuan orang tua untuk dapat melibatkan adik-adiknya dalam Zoom doa bersama. Para orang tua, kakak Layan sudah mengirimkan form data anak Layan, GPIB Evata. Jadi tolong bantuannya para orang tua untuk mengirimkan nama jelas juga semua data pribadi anak
yang jelas, yang sudah ada formnya, supaya kita bisa dapat mengecek kembali berapa banyak anak-anak di lingkungan kita dan berapa banyak anak-anak yang ikut di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih kepada para orang tua yang sudah mengirimkan akan aktivitas adik-adik pada minggu ini. Kami tetap menunggu untuk aktivitas selanjutnya minggu depan. Nah, jangan lupa orang tua tetap memperhatikan adik-adik dalam mengerjakan aktivitas supaya semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206 ayat pertama, kita harus membawa berita.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kadang terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung ibadah PA kita pada hari Minggu ini. Dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita setiap hari seperti biasa. Dan sebelumnya, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih atas sukacita yang boleh kami rasakan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh menjadi sumber kekuatan buat kami melangkah di dalam kehidupan ini. Sertai kami semua Tuhan, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan Tuhan yang bersama dengan kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan kami semua. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.